Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang super menarik dan jujur aja lumayan bikin muter otak. Di eksplorasi materi kali ini, kita mau memetakan sebuah argumen teologis Reformed yang cukup provokatif dari sebuah sumber spesifik. Ingat ya, kita di sini bukan buat memihak, tapi murni buat memahami jalan pikiran di balik salah satu pertanyaan paling menantang dalam ranah agama. Jadi, untuk memulai alur logika kita harus berhadapan langsung dengan premis inti dari sumber ini yang lumayan bikin kaget. Sumber ini berargumen kalau Tuhan itu nggak cuma sekedar melihat ke masa depan atau meramalkan dosa yang akan terjadi, tapi dia benar-benar menetapkan atau menentukan setiap dosa yang terjadi di dunia. Wah, ini klaim yang berat banget kan? Nah, kita bakal lihat gimana mereka merangkai logikanya selangkah demi selangkah. Nah, biar nggak pada salah paham dari awal, sumber ini langsung menggarisbawahi satu perbedaan penting. Gini, ada batas yang jelas banget antara Tuhan melakukan sebuah dosa secara langsung dengan Tuhan secara pasif menentukan atau merencanakannya. Menurut mereka, Tuhan itu ibaratnya menyusun panggung kejadian dari balik layar secara pasif. Tapi manusianya itu sendiri yang secara aktif, dengan keinginan sendiri, melakukan tindakan berdosa tersebut. Untuk membedah ini, kita punya 6 poin pembahasan, mulai dari premis utama yang kontroversial, lalu kita lihat kemahatauan dan penyalipan Kristus, logika di balik kejatuhan Adam, nubuat sebagai penentuan, konsistensi dalam teologi Reformed, dan terakhir bermuara di isu tanggung jawab serta penerapan praktisnya. Masuk ke poin pertama, premis utama yang kontroversial. Mari kita telusuri, gimana sih logika ini dibangun dari konsep dasar soal Tuhan yang Maha Mengetahui. Gini jalan pikirannya. Sumber ini membangun sebuah silogisme logika yang spesifik banget. Kalau Tuhan udah tahu sesuatu bakal terjadi bahkan sebelum waktu itu ada, katakanlah dari minus tak terhingga, maka kejadian itu mutlak, gak mungkin gagal terjadi. Betul kan? Nah, kalau itu mutlak terjadi saat belum ada eksistensi apapun selain Tuhan, kesimpulannya Tuhanlah yang menentukannya. Logika sebab akibat inilah yang jadi fondasi utama mereka. Lanjut ke poin kedua, kemahatauan dan penyalipan Kristus. Argumen krusial selanjutnya bersandar pada momen paling sentral di teologi Kristen. Di sini kita ketemu sama sebuah paradoks yang luar biasa dalam. Sumber ini menyoroti bahwa pembunuhan Tuhan yang menjelma jadi manusia itu, secara logika, adalah dosa paling keji dan paling parah yang pernah ada. Tapi di saat yang sama, teks kitab suci dengan sangat gamblang menyatakan kalau peristiwa ini sepenuhnya udah ditentukan dan direncanakan oleh Tuhan, demi keselamatan umat manusia. Buat memperkuat poin ini, sang pembicara menarik pandangan dari teolog historis John Calvin, tepatnya dari tafsiran Kisah Para Rasul. Logikanya lumayan masuk akal kalau dipikir-pikir dari sudut pandang mereka. Kalau Tuhan bisa menentukan satu dosa yang luar biasa masif ini buat satu tujuan akhir yang baik, maka secara logis, dia juga punya otoritas untuk menentukan dosa apapun. Sekali lagi, menurut sumber ini, penentuan tersebut sama sekali nggak menghapus fakta bahwa pembunuhan itu sendiri adalah murni sebuah kejahatan. Poin ketiga, logika kejatuhan Adam. Sekarang penalaran deduktif yang ketat ini diterapkan pada dosa pertama dalam sejarah manusia. Coba kita mainkan skenarionya sebentar. Kalau kita bicara soal kejatuhan Adam, coba ada beberapa opsi kan? Pertama, Tuhan merencanakan Adam buat nggak jatuh, tapi gagal. Wah, ini mustahil karena Tuhan itu maha kuasa. Opsi kedua, Tuhan nggak punya rencana sama sekali. Ini juga dianggap nggak mungkin, karena Tuhan mengurus hal sepele sekalipun. Masa urusan kejatuhan manusia dibiarkan begitu saja? Jadi berdasarkan proses eliminasi ini, sumber tersebut menyimpulkan cuma ada satu opsi tersisa. Tuhan emang merencanakan kejatuhan tersebut. Nah, kutipan ini pas banget buat menggambarkan perspektif historis Reformed yang dipakai sama pembicara kita. Mengambil kata-kata dari teolog Jerome Zencius, poin utamanya adalah Tuhan itu bukan cuma sekedar penonton pasif yang duduk santai melihat sejarah berlalu. Dia nggak cuma dia melihat ciptaan tertingginya jatuh, dia menghendaki dan menetapkannya sebagai bagian dari sebuah desain yang jauh lebih besar. Masuk ke bagian keempat, nubuat sebagai penentuan. Pembahasan lalu bergeser ke gimana sumber ini memandang teks-teks nubuat sebagai bukti tak terbantahkan. Kalau kita lihat daftarnya, pembicara memberikan banyak banget contoh nubuat di mana tindakan yang jelas-jelas dosa udah disebutkan jauh sebelum kejadian. Entah itu pemberontakan Absalom, Petrus yang menyangkal Kristus, sampai pengkhianatan Yudas. Argumennya gini, kalau Tuhan udah menubuatkan tindakan berdosa itu, maka kejadian itu 100% pasti terjadi, nggak mungkin meleset. Dan kepastian yang absolut inilah yang mereka sebut sebagai bukti bahwa peristiwa itu telah ditentukan. Terus, mereka nggak berhenti di tokoh-tokoh Alkitab aja. Skalanya diperluas ke sejarah dunia. Pikirin deh nama-nama besar kayak Firaun, Julius Caesar, Napoleon, Hitler, Stalin, sampai kekaisaran Romawi. Semua kekuasaan masif ini dibangun di atas pondasi yang penuh dengan dosa, penaklukan, keserakahan, dan kekerasan berdarah.
Lalu masuklah argumen dari Edwin H. Palmer. Sumber kita sepakat dengan klaim Palmer. Bayangkan kalau Tuhan nggak menetapkan dosa. Berarti sebagian besar momen paling penting dan bersejarah di peradaban manusia sebenarnya jalan di luar kendali Tuhan dong. Kalau Tuhan cuma mengontrol hal-hal fisik macam gravitasi atau pergerakan galaksi, tapi sejarah manusia dibiarin lepas kendali, menurut mereka itu bertolak belakang banget sama konsep kedaulatan Tuhan yang absolut. Lanjut ke poin kelima, konsistensi dalam teologi Reformed. Nah, di sini pembicara mulai menantang orang-orang dari lingkaran teologisnya sendiri. Intinya, mereka menuntut konsistensi logika. Menurut pembicara, agak aneh kalau kita percaya Tuhan memilih atau menetapkan keselamatan manusia dari dosa, tapi di sisi lain, kita menolak gagasan bahwa Tuhan menetapkan keberadaan dosa itu sendiri. Ibaratnya, gimana bisa ada konsep diselamatkan, kalau bahaya atau dosa yang mengharuskan penyelamatan itu nggak ditetapkan buat ada dari awal. Logikanya harus urut, katanya begitu. Jadi di ranah logika reform ini ada dua kubu besar ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah infralapsarianisme atau supralapsarianisme, yang mana keduanya ini ngomongin soal urutan logis pemikiran Tuhan, bukan urutan waktunya. Tapi terlepas dari kubu manapun yang dianut, sumber ini menekankan bahwa kedua kerangka pemikiran itu secara mutlak sama-sama butuh satu fondasi, ketetapan soal kejatuhan atau dosa itu sendiri, supaya sistem teologinya bisa jalan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, tanggung jawab dan penerapan praktis. Setelah kita muter-muter di konsep filosofis dan teologis yang dalam banget, gimana sih penerapan praktisnya di kehidupan nyata sehari-hari? Ini penting banget. Pembicara bersikeras benar-benar nekenin. Kalau doktrin yang terkesan kaku ini sama sekali nggak ngehapus tanggung jawab manusia. Kita bukan robot. Pas seseorang melakukan dosa, mereka melakukannya murni dari keinginan dan niat mereka sendiri. Makanya secara moral dan hukum, manusia itu tetap sepenuhnya bersalah dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagai penutup, sumber ini ngasih aplikasi yang benar-benar membumi. Ingat kisah Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya meski udah dijual jadi budak? Nah, kemampuan untuk melihat adanya campur tangan kedaulatan Tuhan di balik rasa sakit atau pengkhianatan pribadi itu dianggap sebagai manfaat paling besar dari doktrin yang bikin pusing ini. Jadi, pertanyaannya buat kita sekarang, apakah pemahaman tentang lapisan kausalitas ini antara niat buruk manusia dan rencana agung bisa mengubah cara kalian merespon penderitaan dan memaafkan orang lain? Sesuatu yang layak buat direnungin ya. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi materi kita sampai akhir dan sampai jumpa.